Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi di minggu ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah puji-pujian, sudah semangat. Kita mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ya. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan saat pagi hari ini kami boleh kembali datang beribadah online karena Engkau sungguh baik. Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, biar Engkau yang boleh berbicara melalui kakak-kakak, biar firman-Mu boleh tertanam, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau duduk tenang, duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pasti luar biasa ya. Walaupun kita masih tetap di rumah, sekolah minggu di rumah, tetap semangat ya adik-adik ya. Nah, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita. Coba adik-adik, mana Alkitabnya? Yuk kita baca Alkitab ya. Sudah? Siapkan Alkitabnya. Kita mau buka firman Tuhan sama-sama di 1 Raja-Raja 17 ayat yang kedua sampai yang kelima. Yuk kita sama-sama baca ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Nah, adik-adik tahu gak? Pada zaman pemerintahan Raja Ahab, jadi ada Ratu Isabel yang kejam sekali. Nah, Ratu Isabel itu memerintahkan supaya setiap nabi-nabi yang melayani Tuhan itu untuk dibunuh. Wah, kejam sekali ya. Jadi Nabi Elia itu termasuk salah satu nabi yang dikejar-kejar untuk dibunuh nih. Prajurit-prajurit dari Raja Ahab ini mengejar Nabi Elia, mau membunuh Nabi Elia. Lalu datanglah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Nabi Elia. Kata Tuhan, "Elia, kamu pergi bersembunyi ke tepi sungai Kerit yang ada di sungai Yordan. Lalu aku akan memelihara engkau, aku akan menolong engkau dengan apa? Aku akan memberikan makanan melalui burung gagak." Nah, Tuhan memelihara Nabi Elia dengan burung gagak dan Nabi Elia juga bisa minum di airnya sungai Kerit itu. Jadi pada waktu Elia bersembunyi itu, Elia itu kan tidak bisa pergi-pergi, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa keliling-keliling cari makan. Namanya juga sembunyi ya adik-adik ya. Kalau adik-adik nih main petak umpet nih bersembunyi dari teman-temannya biar gak ketahuan. Pasti adik-adik bersembunyi tidak berani gerak ya, gak berani kemana-mana, takut ketahuan. Nah sama juga dengan Nabi Elia. Nabi Elia tidak bisa kemana-mana, tidak bisa jalan cari makan, tidak bisa keliling apalagi cari makan. Jadi dia hanya bisa berada di sana saja, di tepi sungai Kerit saja. Jadi dia bisa minum air dari sungai Kerit. Tuhan memelihara Nabi Elia dengan luar biasa. Adik-adik tahu tidak? Burung gagak itu adalah burung yang memakan apa aja. Dia makan daging,
dia makan tumbuhan, bahkan bangkai binatang juga dimakan adik-adik. Pernah tidak adik-adik lihat di TV gitu ya, bangkai-bangkai binatang yang mati itu burung gagak mengerumuni mau makan bangkainya itu ya. Bahkan burung gagak itu juga suka merampas makanan dari makhluk lain, dari binatang-binatang lain. Jadi kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kalau bukan karena perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, itu tidak mungkin sama sekali burung gagak mengantarkan makanan, memberikan makanan kepada Nabi Elia supaya Nabi Elia bisa makan. Nah, adik-adik, jadi kita tahu ya adik-adik, Tuhan itu memelihara kita bisa menggunakan apa saja. Dia bisa mengirimkan burung gagak yang tukang merampas makanan kepada Nabi Elia. Jadi Tuhan bisa memelihara kita, melindungi kita dengan caranya yang ajaib juga ya adik-adik ya. Jadi adik-adik tidak usah khawatir, apalagi seperti masa sekarang ya adik-adik tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana. Pandemi, wabah, penyakit masih belum reda ya adik-adik ya. Tapi kita tetap percaya, kita berserah kepada Tuhan, kita berdoa. Kita percaya Tuhan yang melindungi kita. Asal ya, di garis bawahi adik-adik ya. Asal adik-adik mau taat. Seperti Nabi Elia. Nabi Elia taat loh. Ya, kata Tuhan tadi firman Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi bersembunyi dan Nabi Elia melakukannya. Lalu nih ayat yang ke-5. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ya adik-adik ya, kita mau belajar seperti Nabi Elia yang taat. Ya, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan bilang pergi, dia pergi, tidak berbantah-bantah. Ya adik-adik ya, makanya itu Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan. Ya, pada waktu pagi dan waktu petang burung-burung gagak itu datang membawa roti dan daging kepada Nabi Elia. Jadi Nabi Elia tidak kelaparan. Ya, Nabi Elia juga tidak kehausan karena dia bisa minum dari sungai Kerit. Nah, kita tahu ya melalui firman Tuhan ini, Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong setiap kita ya. Asal adik-adik mau taat dengar-dengaran akan firman Tuhan ya. Jadi adik-adik, kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sebagai anak Tuhan harus taat, harus dengar-dengaran akan perintah Tuhan supaya kita boleh dijaga, kita boleh menerima perlindungan Tuhan seperti Tuhan sudah melindungi Nabi Elia. Ya, kita percaya kalau Nabi Elia dilindungi oleh Tuhan, kita juga akan dilindungi oleh Tuhan ya. Kita percaya, kita menerima kebenaran firman Tuhan. Adik-adik jangan khawatir, jangan takut. Kalau adik-adik mungkin menghadapi masalah, menghadapi ketakutan, khawatir, jangan takut ya adik-adik. Jangan takut, jangan khawatir. Tetap berpegang kepada firman Tuhan. Tuhan akan menolong dan menyertai adik-adik ya. Nah, kakak punya ayat hafalan. Yuk kita sama-sama buka Alkitabnya. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 bagian A. Filipi 4 ayat yang ke-6 bagian A. Udah dapat semuanya? Yuk kakak bacain ya. Filipi 4 ayat 6a. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah adik-adik, firman Tuhan sudah bilang, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga ya adik-adik. Jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Ya, jangan khawatir tentang masa depanmu.
Jangan khawatir tentang impianmu, ya. Kita percaya Tuhan yang menyertai ya. Tapi adik-adik harus apa? Taat, dengar-dengaran, melakukan firman. Jadi Tuhan akan menyertai kita. Nah adik-adik, firman Tuhan tidak kakak perpanjang. Ingat ya, ayat hafalannya dihafal, dilakukan. Dan kita mau berdoa. Yuk semuanya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, kami bersyukur, mengucap syukur Tuhan, berterima kasih atas firman yang Kau berikan kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk seperti Nabi Elia yang taat, dengar-dengaran akan Engkau Tuhan, melakukan firman Tuhan, biar kami boleh menerima penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang menjaga, melindungi kami Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan Tuhan, dalam masa-masa wabah pandemi ini Tuhan, biar Tuhan yang sertai, jaga kami, jauhkan kami Tuhan dari segala sakit penyakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak takut dan tidak khawatir karena Engkau yang menyertai kami Tuhan, karena Tuhan Allah yang melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati juga orang tua kami, kakak adik kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.